Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita. Kali ini kita akan membahas materi suku banyak. Adik-adik, seperti pada judulnya, suku banyak itu artinya berarti sebuah bentuk matematika yang memiliki suku yang banyak. Nah, suku banyak ini artinya sukunya sudah lebih dari satu, jadi tidak suku tunggal ya adik-adik. Nah, suku itu sendiri dibentuk oleh koefisien, variabel, dan ada pangkat. Jadi sebuah suku memiliki bentuk seperti ini adik-adik. Ada koefisiennya, ada variabelnya, kemudian ada pangkatnya. Ya adik-adik, kakak ulangi, ada koefisien, yaitu angka yang berada di depan sebuah variabel. Ya, kemudian ada variabel, kemudian ini ada pangkatnya. Variabelnya memiliki pangkat. Pangkat ini dalam suku banyak nanti disebut juga sebagai orde atau derajat dari suku banyaknya. Ya adik-adik. Nah, misalkan di sini kakak beri sebuah suku banyak 3x dikurang 5x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 dikurang 4. Nah, sekarang kakak tanya, ada berapa suku pada suku banyak ini? Silakan dihitung. Oke, ini namanya satu suku ya adik-adik, ini satu suku. Kemudian ini juga satu suku karena ini koefisien, variabel, kemudian ada pangkatnya, pangkat 1 ya. Hal yang sama juga seperti ini. Nah, ini sendiri tidak lengkap, tidak ada variabel dan tidak ada pangkatnya. Nah, ini walaupun tidak memiliki variabel dan pangkat secara tertulis, tapi sebenarnya dia memiliki variabel dan pangkat. Jadi ini boleh saja kakak tulis sebagai si 4x ini yang tidak punya variabel itu boleh ditulis sebagai negatif 4x pangkat 0 karena x pangkat 0 itu adalah 1 ya adik-adik. 1 dikali minus 4 kan nilainya minus 4 juga ya. Jadi dia masih tetap dihitung sebagai suku ya. Jadi ada berapa sukunya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi sukunya ada sebanyak 4. Kakak tuliskan sukunya ada 4. Kemudian ordenya, ingat orde. Orde itu adalah pangkat tertinggi dari suku banyaknya. Nah, kira-kira pangkat tertingginya berapa adik-adik? Ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini tadi pangkat 0. Maka pangkat tertingginya adalah pangkat 3 adik-adik. Oleh karena itu, maka ordenya adalah 3 karena pangkat tertingginya adalah 3. Kemudian variabel yang digunakan apa adik-adik? Variabel yang digunakan adalah x ya, variabelnya adalah x. Karena di sepanjang ini variabel yang terlihat adalah x adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita sudah paham apa itu suku banyak, bagaimana bentuknya, sekarang kita akan belajar bagaimana menjumlahkan 2 atau lebih suku banyak. Nah, lewat contoh ini kakak ambil 2 suku banyak ya adik-adik. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah suku banyak, ada px itu sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x. Kemudian ada suku banyak yang kedua yaitu qx sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 6x ditambah 3. Sekarang pertanyaannya, berapakah nih suku banyak px ditambah qx? Apabila suku banyak px kita jumlahkan dengan suku banyak qx, kira-kira hasilnya apa? Ya. Nah, adik-adik, untuk menjumlahkan 2 buah suku banyak, yang pertama kita perhatikan adalah ordenya, ya. Orde tertingginya berapa? Di sini orde tertinggi 4, di bawah orde tertingginya 3. Maka nanti penyelesaiannya harus berorde tertinggi, yaitu si 4. Maka penyelesaiannya nanti harus berorde 4. Jadi ordenya tidak boleh turun ya adik-adik. Ordenya yang tertinggi harus tetap jadi orde tertinggi adik-adik ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kita lengkapkan dulu sukunya berdasarkan urutan ordenya, urutan pangkatnya. Ya, kakak tulis begini. Ini si px. Oke, px pangkat paling tinggi siapa? X pangkat 4 ya, maka kakak tuliskan dia paling depan.
2x pangkat 4. Habis pangkat 4 harusnya pangkat 3. Tidak ada pangkat 3 adik-adik. Nah, kalau tidak ada pangkat 3, maka kita tuliskan 0x pangkat 3. Ya, berarti koefisiennya 0. Itu artinya x pangkat 3 ada sebanyak 0. Ya. Kemudian pangkat 2, habis pangkat 3 harus pangkat 2. Pangkat 3-nya ada minus 3x pangkat 3. Berarti minus 3x pangkat 2 ya adik-adik. Jadi minusnya itu milik dari koefisiennya. Habis pangkat 2 harus pangkat 1. Pangkat 1 adalah si 5x. 5x. Oke, habis pangkat 1 maka harus berpangkat 0. Yang pangkatnya 0 artinya yang tidak punya x lagi itu tidak ada di sini adik-adik. Karena tidak ada, kakak tuliskan 0. Jadi kita harus lengkapi dulu mulai dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Lengkap ya adik-adik. Oke, nah hal yang sama kita lakukan kepada qx. Kakak tulis ini. Sekarang qx. Qx sama dengan pangkat 4 pada qx tidak ada. Karena tidak ada, kakak tuliskan 0x pangkat 4. Oke, nah habis pangkat 4 harus pangkat 3. Ada nggak pangkat 3? Ada, yaitu minus x pangkat 3. Oke, habis pangkat 3 pangkat 2 ada, yaitu positif x pangkat 2. Kemudian habis pangkat 2 adalah pangkat 1 minus 6x. Kemudian yang tidak punya x atau berpangkat 0 tambah 3. Nah, sudah lengkap ya adik-adik. Kalau sudah lengkap, sekarang perintahnya kan dijumlahkan. Maka ini kakak jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Oke, maka kita jumlahkan px ditambah qx. Kakak tulis px ditambah qx sama dengan ya. Kita jumlahkan yang pangkatnya sama. Yang pangkatnya tidak sama jangan dijumlahkan ya adik-adik. Nah, yang pangkatnya sama ini x pangkat 4. Maka kakak tulis x pangkat 4. 2 ditambah 0 itu adalah 2. Jadi cukup kita jumlahkan koefisiennya saja ya adik-adik. Nah, kemudian habis pangkat 4 harus pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. 0 ditambah negatif 1. 0 ditambah negatif 1 adalah negatif 1 atau negatif x pangkat 3 saja kita tulis ya. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan yang pangkat 2. Negatif 3, jangan lupa negatifnya. Negatif 3 ditambah 1. Negatifnya ada 3, ditambah positifnya ada 1. Berarti negatifnya tinggal 2. X pangkat 2. Jadi, variabel dan pangkatnya tidak akan hilang. Ya adik-adik. Nah, kemudian 5x ditambah negatif 6x, artinya positif 5, negatifnya ada 6, berarti negatif 1 ya adik-adik, berarti negatif 1x. Kemudian yang terakhir 0 ditambah 3, 0 ditambah 3 adalah positif 3. Maka kita dapat adik-adik hasil dari px ditambah qx dari soal ini adalah ini. Nah, maka ingat ya adik-adik, tadi kan orde tertingginya adalah 4, hasilnya juga berorde 4 ya adik-adik. Jadi menjumlahkan dua suku banyak itu tidak akan mengurangi ordenya. Kemudian untuk menjumlahkan dua suku banyak, yang kita jumlahkan hanya koefisien dari variabel berorde sama. Variabel yang pangkatnya sama, yang kita jumlahkan hanya koefisiennya. Jadi variabel dan ordenya tidak boleh hilang ya adik-adik. Nah, cara yang sama apabila kita melakukan pengurangan pada suku banyak. Misalnya di sini ada px sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 1. Kemudian ada qx sama dengan minus 4x minus x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Kemudian kita akan menentukan px dikurang qx. Nah, caranya sama seperti tadi adik-adik. Langkah pertama adalah kita lengkapkan terlebih dahulu semua unsurnya berdasarkan ordenya.
Ya, kakak tulis ini PX. PX, orde tertingginya adalah pangkat 4 ya, maka paling tinggi pangkat 4. Ini X pangkat 4. Habis pangkat 4 harusnya pangkat 3 ya. Tidak ada pangkat 3, maka kakak tulis 0x pangkat 3. Kemudian setelah pangkat 3 harusnya pangkat 2 ya. Ada pangkat 2 minus 2x kuadrat. Sesudah x kuadrat harus yang x pangkat 1, berarti tambah 5x. Sesudah x harusnya yang tidak punya x, yaitu minus 1. Maka ini minus 1 ya. Nah, hal yang sama kita lakukan pada qx. Qx itu sama dengan x pangkat 4, ada ya, x pangkat 4 minus x pangkat 4 ya. Kemudian pangkat 3 ada 3x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 tidak ada, berarti tambah 0x pangkat 2. Kemudian berpangkat 1 ada minus x. Kemudian berpangkat 0 atau tidak memiliki x ada, yaitu minus 2. Nah, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, sekarang kita kurangkan karena diminta PX dikurang QX. Maka kita tulis adik-adik, PX dikurang QX. PX dikurang QX sama dengan ya. Nah, ingat yang variabel berpangkat sama yang kita operasikan hanya koefisiennya ya. Di sini ada 1 dikurang negatif. Negatif kali negatif jadi positif ya. 1 ditambah 1 itu menjadi 2 x pangkat 4. Kemudian untuk x pangkat 3, 0 dikurang 3 berarti minus 3 x pangkat 3. Minus 2 dikurang 0 berarti minus 2 x pangkat 2. 5 ditambah negatif kali negatif itu positif ya, berarti 5 ditambah 1 itu adalah 6, positif 6x. Negatif 1 ditambah 2, negatifnya ada 1, positifnya 2, maka bersisa positif 1 ya. Jadi pada penjumlahan dan pada pengurangan prosesnya sama. Orde yang dihasilkan juga menghasilkan orde yang tertinggi ya, jadi tidak mengalami penurunan orde. Kemudian caranya sama, hanya koefisiennya yang kita jumlahkan, variabel dan pangkatnya tidak akan berubah. Nah, beda apabila kita melakukan operasi perkalian pada suku banyak adik-adik. Ya, pada suku banyak orde akan mengalami perubahan. Ya, nah supaya jelas kita perhatikan contohnya. Di sini kakak berikan suku banyak Sx itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3. Ya adik-adik. Kemudian Tx x kuadrat dikurang x ditambah 1. Ya. Pada perkalian suku banyak kita tidak perlu melengkapkan semua berdasarkan ordenya. Cukup kita tulis suku yang ada saja, ya. Nah, Sx, ini Sx, kakak tulis ke samping. Sx ada 3 suku, 1, 2, 3. Maka kakak siapkan 3 kotak ke samping. Kakak tuliskan, suku pertama adalah x pangkat 3. Suku kedua adalah minus 2x kuadrat. Minusnya jangan lupa, itu milik dari koefisiennya, ya. Kemudian minus 3. Nah, ini adalah suku-suku dari si Sx. Sekarang kakak tuliskan lagi suku-sukunya si Tx. Kebetulan Tx juga punya suku 3 ya. Jadi kakak siapkan 3 baris ke bawah. Ya. Kakak tuliskan si Tx itu adalah suku-sukunya adalah x kuadrat. Kemudian minus x, kemudian positif 1. Nah, sekarang adik-adik semua unsur kakak perkalikan. Kakak kalikan semua unsurnya ya. Kakak mulai dari yang ini.
X kuadrat dikali X pangkat 3. Sama-sama X ya adik-adik. X kuadrat dikali X pangkat 3 maka menghasilkan X. Pangkatnya 2 dengan pangkat 3 kalau dikalikan pangkatnya jadi dijumlahkan ya adik-adik. Jadi pangkatnya adalah 5. 2 tambah 3 adalah 5. Ingat kalau perkalian maka pangkatnya itu harus kita jumlahkan ya. Kemudian X pangkat 2 dikali minus 2X pangkat 2. Ini 1, ini minus 2. 1 kali minus 2 adalah minus 2. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 adalah X pangkat 4. Ya adik-adik. Kemudian X pangkat 2 dikali minus 3. Maka hasilnya minus 3X pangkat 2. Minus 3X pangkat 2. Oke. Kita teruskan untuk baris yang kedua adik-adik. Baris yang kedua ya, minus X dikali X pangkat 3. Minus 1 dikali positif 1 itu adalah minus. X pangkat 1 dikali X pangkat 3 maka ini menjadi X pangkat 4 ya adik-adik. Kemudian minus X dikali minus 2. Minus dikali minus adalah positif 2 ya. Ini 1, ini 2, maka hasilnya 2. Minus 1 kali minus 2 adalah positif 2. X dikali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Ya. Kemudian minus 3 dikali minus 1 itu adalah positif 3X. Karena ini nggak punya X ya. Ini X-nya ada 1. Kemudian 1 dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 3. 1 dikali minus 2X kuadrat adalah minus 2X kuadrat. 1 dikali minus 3 adalah minus 3. Nah, oke adik-adik, kalau kotaknya semua sudah penuh, maka sekarang tugas kita adalah mengurutkan pangkatnya mulai dari yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi siapa? Maka kita dapat hasilnya adalah SX dikali TX adalah pangkat tertinggi siapa? X pangkat 5 ya. Maka kakak tandai, ini sudah kakak ambil X pangkat 5. Maka kakak buat X pangkat 5 ya. Habis pangkat 5 maka harus pangkat 4 ya. Pangkat 4 yang ini ada 2. Oke. Minus 2X pangkat 4, kemudian ada lagi minus X pangkat 4. Di sini minusnya 2, di sini minusnya 1. Berarti minusnya jadi ada 3 ya adik-adik. Berarti minus 3 buah X pangkat 4 ya. Nah, sekarang habis pangkat 4 harus pangkat 3. Ini pangkat 3 ada 2. Ya, di sini ada 2 buah X pangkat 3, di sini ada 1 buah X pangkat 3. Maka kalau dijumlahkan jadi 3 ya adik-adik, positif. Berarti positif 3X pangkat 3 ya. Kemudian sesudah pangkat 3 harus pangkat 2. Ini dia adik-adik. Yang ini kemari ya. Di sini ada minus 3, di sini ada minus 2. Minusnya di sini 3, di sini minusnya 2. Berarti kalau dijumlahkan minusnya jadi ada 5. Minus 5X pangkat 2 ya adik-adik. Nah, kemudian habis pangkat 2 harus pangkat 1, tidak ada kawannya, maka langsung kita ambil positif 3X ya adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah ini minus 3. Jadi adik-adik, kita perhatikan tadi si SX ordenya adalah 3, si TX ordenya adalah 2. Hasil dari perkaliannya adalah berorde 5. Jadi pada perkalian nanti akan mengalami perubahan orde ya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi adik-adik, pada perkalian dan pengurangan serta penjumlahan terjadi perbedaan ya. Pada perkalian ordenya itu akan mengalami perubahan, dan biasanya kalau dikalikan ordenya itu akan mengalami peningkatan ya, pangkatnya akan menjadi lebih tinggi. Nah, adik-adik, yang terakhir kita akan menghitung nilai suku banyak. Nilai dari suku banyak. Misalkan ada sebuah fungsi PX yang merupakan suku banyak, yaitu X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang X ditambah 1. Tentukanlah nilai P2. Artinya X-nya itu 2. Ya, berapakah nilai suku banyak PX apabila X-nya kita ganti menjadi 2?
ya. Bukan hal yang baru adik-adik, bahwa ini biasa saja seperti menentukan nilai fungsi ya adik-adik. Jadi P2 itu sebenarnya tinggal kita ganti saja X-nya dengan 2. Jadi 2 pangkat 4 karena X-nya 2 ya. 2 pangkat 4 dikurang 2 kali X-nya 3, 2. 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 1. Jadi setiap X kita ganti dengan 2. 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3 dikali minus 2, ini 2 ya ditambah 1. Kita hitung. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurang 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. Jadi minus 16 ya. Minus 2 ditambah 1 ya. 16 dikurang 16, 0. 0 dikurang 2, minus 2. Minus 2 ditambah 1 adalah minus 1. Jadi nilai dari P2 adalah minus 1. Nah adik-adik, demikianlah materi kita hari ini mengenai suku banyak. Kita fokus kepada apa itu suku banyak, bagaimana menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan suku banyak, serta bagaimana menentukan nilai dari suku banyak. Materi berikutnya nanti akan kita lihat bagaimana kesamaan dari dua suku banyak. Nantikan video kita selanjutnya. Sampai ketemu adik-adik.